Halo Sobat Karputala yang dana prakerjanya buat nyicil tunggakan kos-kosan. Iya, salam. Kali ini saya akan berbagi tips perawatan agar performa mesin tetap prima seperti baru, dan mengungkap fungsi tombol pada speedometer motor Yamaha Vixion. Sebelum lanjut ke tutorial, saya akan perlihatkan apa saja yang diperlukan untuk mengeksekusinya. Yang pertama, kita siapkan dulu nampan bekas ya. Kalau ada nampan di rumah nggak kepake, kita pakai untuk penuangan oli bekas nanti. Nah, terus ada tang, kunci 8, nomor 8 ini untuk membuka bak oli, filter oli. Terus ini ada kunci 19, dan ini untuk menuang oli, kita sambung pakai selang ya, supaya kita nggak repot nanti nggak kececeran. Terus kita siapkan bensin sedikit ya buat mencuci tutup olinya. Terus ini adalah filter olinya, saya beli yang original Yamaha, harganya sekitar 27.000 sampai 30.000 ya. Terus saya pakai Shell Advance AX5. Biasanya saya pakai yang AX7 karena stok lagi habis, jadi saya pakai yang AX5. Bedanya hanya di kekentalan saja. Kopi jangan lupa ya. Ini adalah bagian yang akan kita buka atau bongkar nanti ya, ketika kita akan mengganti oli dan filter oli. Oke, langsung aja kita eksekusi. Disarankan untuk membuka penutup oli mesin itu menggunakan kunci ring ya, jangan menggunakan kunci pas, karena itu bisa menyebabkan selek pada baut, karena baut ini memang sangat keras. Kelihatan olinya udah hitam banget ya. Ini kebetulan saya pemakaian sudah lebih dari 1000 km baru saya ganti, jadi kelihatan hitam banget. Ini kita bersihkan dulu dengan bensin. Kalau teman-teman ada kuas atau sikat gigi ya, itu lebih efektif untuk membersihkan, bisa lebih bersih lagi dari ini. Oke, kita buka tutup olinya. Saya biasanya kalau menuang oli itu motor saya miringkan dulu, lihat itu kelihatannya tadi udah tuntas ya, tapi pas kita miringkan itu dia masih mau mengalir lagi, jadi sebenarnya ini belum tuntas. Ini tidak dilakukan ketika kita mengganti oli di bengkel-bengkel ya, bengkel tidak akan melakukan ini. Jadi itu salah satu alasan saya mengganti oli sendiri di rumah, lebih puas. Oke, kalau dirasa sudah tuntas banget, baru kita coba buka penutup atau wadah filter olinya. Kita ketok dulu agar bautnya agak lunak ya pas dibuka. Karena ini penggantian filter oli pertama di motor ini, karena ini motor belum lama saya pakai. Jadi untuk memastikan saya langsung ganti filter olinya, jadi kita bisa mengira-ngira lagi kapan akan ganti filter oli lagi. Kita ketok dulu sedikit di sini, jangan terlalu keras ya, karena biasanya karetnya itu nempel di sini, karet sealnya. Lihat di sini masih menetes lagi. Ini adalah bagian filter oli. Oke, ini juga nanti tutupnya kita cuci menggunakan bensin. Oke, ini saya ambil. Kelihatan banget ya, ini udah hitam banget saringannya, lihat.
Nanti kita bandingkan dengan yang baru, udah pasti jauh banget ya keadaannya, kondisinya. Ini saya menggunakan filter oli yang original dari Yamaha. Coba kita lihat, hitam banget ya. Oke, kita cuci dulu sebelum kita pasangkan. Mencuci seperti ini disarankan pakai kuas ya, atau pakai sikat gigi agar lebih maksimal bersihnya. Ini karena saya agak buru-buru tadi, persiapannya kurang, jadi nggak pakai kuas, padahal kuas ada tadi. Oke, kita pasang dulu. Pastikan bautnya sudah kencang semua, tapi jangan terlalu dipaksa kencang banget ya, takutnya nanti dia putus atau patah di dalam itu bautnya, malah repot lagi. Oke, kita pasang tutup olinya. Pastikan juga ini sudah terpasang kuat. Terakhir kita tuangkan oli barunya. Ini fungsi selang tadi ya, untuk memperpanjang jangkauan agar lebih mudah memasukkan olinya dalam menuangkan itu. Oke, sekarang kita akan memberikan cara menggunakan tombol yang ada di speedometer atau dashboard motor fiction ya. Ini ada 3 fungsi. Yang pertama ini adalah trip 1, ada trip 1 itu, dan odometer. Ini odometer. Ini adalah meteran atau jarak kilometer dari pertama motor ini diturunkan dari dealer atau bengkel resmi ya. Sampai saat ini tidak bisa di reset atau dinolkan. Nah ya, untuk yang trip 1 ini kita bisa reset atau dinolkan kembali. Ini kita gunakan untuk mengukur penggunaan oli mesin ya. Jadi ketika nanti sudah dinolkan terus kita pakai sudah mencapai 1000, itu sebagai pengingat kita untuk segera mengganti oli. Karena kalau patokan kita bulan atau per bulan itu tidak terlalu akurat, karena jarak yang kita tempuh tidak terlalu tidak selalu jarak jauh ya. Kadang-kadang kalau jarak dekat itu bisa mencapai 1 bulan lebih atau 2 bulan. Kalau jarak jauh bisa 1 bulan itu sudah mencapai 1000 km. Kemudian trip kedua, ini trip 2 ya. Ini kita gunakan, fungsikan untuk pengukuran penggunaan filter oli. Karena filter oli ini masa gunanya selama 10.000 atau 9.000 km. Jadi nanti ketika sudah mencapai 10.000 itu waktunya kita untuk mengganti filter oli. Oke sobat Garbutala, segini dulu tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Rawahu Bukhari Muslim. Sampai ketemu di lain video. Akhir kata, assalamualaikum.